Bismillahirrahmanirrahim. Kita imajinasikan suasana ketika Ramadan turun Al-Quran. Supaya kita tahu bulan Ramadan ini bulan yang di langit tuh sibuk banget loh. Malam Ramadan pertama di langit itu hiruk pikuknya tuh luar biasa. Euforianya tuh luar biasa. Gembira semua langit tuh. Sampai surga dibukain satu pintu yang tidak dibuka kecuali di bulan Ramadan. Dan pohon-pohon di surga itu dihias oleh Allah seperti kita menghias taman dengan lampu-lampu di atas pohon. Jadi surga di bulan Ramadan itu kelap-kelip, indah sekali. Tanpa itu aja udah indah surga teh. Saking indahnya surga, Nabi kan pernah melihat surga ketika lagi sholat ya. Kalau nggak salah lagi sholat gerhana matahari. Allahu Akbar, tring gitu. Allah buka tabir. Kalau bahasa kita itu dikasih kayak 4D gitu kan. Tiba-tiba Nabi ngelihat sesuatu yang lain. Allah bukakan tabir hijab surga sehingga Nabi melihat surga dari jarak yang sangat dekat. Saking dekatnya seolah-olah hanya dengan melangkah beliau bisa metik buah anggur di dalam surga. Nabi lagi sholat nih, Allah bukakan hijab, Nabi ngelihat surga, ada anggur yang bergelantungan dan gemes banget pengen dipetik saking kerennya nih anggur, saking ranum banget. Nabi berjalan lagi sholat menuju ke depan dan pengen ngeraih anggur. Lalu Allah tutup hijab itu. Dibukalah hijab neraka, Nabi langsung mundur ke belakang sampai mentok ke sahabat di shaf pertama karena melihat isi neraka. Ini artinya surga nggak dihias saja tuh udah keren. Nggak dihias saja Allah sampai mengatakan bahasa-bahasa tentang surga itu di dalamnya lu'lu, marjan, segala macam. Di dalamnya ada banyak perhiasan-perhiasan. Belum lagi nanti bahasanya mudhammatan. Ada jenis surga yang hijau tua. Surga hijau tua maksudnya apa? Surga yang lebat dengan pohon-pohonnya. Ini berarti surga kayak Amazon kalau di dunia. Hutannya lebat banget dan itu buat anak-anak yang anak-anak gunung lah ya. Yang senang-senang gunung tuh ada mudhammatan ayatnya. Saya lagi nyari-nyari surga yang ada ombaknya yang mana gitu. Yang ada mudham. Kenapa surga identik dengan gunung, kebun, rumah, pasangan? Yang pasti pasangan itu yang penting sih. Karena ada kebun, gunung, segala macam sendiri agak-agak garing juga ya. Dan insya Allah di surga itu nggak ada jomblo, tetap hashtag. Mudhammatan. Jadi anak-anak Wanadri ini coba baca Ar-Rahman dan coba bedah lagi ayat mudhammatan. Surganya hijau tua. Kenapa hijau tua? Saking lebatnya hutan di dalam surga. Kayak gimana jenis pohon di dalam surga? Satu pohonnya kita berjalan di bawahnya 100 tahun, itu belum keluar dari naungan dahan-dahannya. Kan di daerah Taman Sari gitu kan, ada pohon-pohon yang kebun binatang yang gede banget ya, melintasi jalan. Itu baru di dunia aja udah kayak gitu pohon, gimana di surga. Sehingga kalau kita berjalan di bawahnya 100 tahun, naik onta nih 100 tahun, belum keluar dari dahan atau naungan keteduhan satu pohon doang. Makanya disebut mudhammatan, hijau tua, lebat banget. Siapa yang ada di sana? Itu tempat spot buat berburu. Karena salah satu hobi nanti penghuni surga, terutama yang cowok-cowok berburu. Cewek-cewek nemenin cowoknya berburu. Berburu, kita udah, dan berburunya udah jago, bukan meleset-meleset wae ya. Jadi nggak seru juga kan, meleset akhirnya stres. Kenapa? Nggak dapat buruan. Masa di surga stres gitu? Pastilah. Nanti kalau yang tadi main air, pasti udah jadi tiba-tiba jadi kayak Kelly Slater gitu, tiba-tiba jadi main di barrel gitu, udah jago pro surfer gitu. Karena di sana tuh udah nggak ada lagi yang setengah-setengah, semuanya jadi pro. La khaufun alaihim wala nas. Gambaran emosional, perasaan manusia di dalam surga, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nggak ada lagi rasa takut, khawatir, dan nggak ada lagi rasa kecewa atau sedih. Terus gambaran rumah di dalam surga, rumah yang tidak ada teriakan di dalamnya dan tidak ada ucapan-ucapan tercela. Itu rumah surga. Sakinah mawadahnya surga itu nggak ada teriakan, nggak ada ucapan tercela. Setiap hari yang kita dengar dari pasangan kita kalimat yang indah. Pasangan kita nggak mungkin ngecewain kita di surga. Kalau di dunia kadang manyun, wajar lah ya. Kadang salah ngomong, wajar manusia. Tapi di surga nggak ada yang kayak gitu. Semuanya nikmat. Dan malam Ramadan, surga yang indah itu Allah hias. Jadi kita bayangkan, kita imajinasikan. Kenapa Nabi ngomong sedetail ini? Supaya kita berimajinasi tentang keadaan Ramadan. Sampai yang saya pernah cerita, Nabi pernah Allah perlihatkan surga dalam mimpi kan?
Dan mimpinya Nabi itu bagian dari mi'rajnya beliau, naik ke langit. Ngelihat sebuah istana yang indah. Istananya tembus pandang, jadi kayak kaca gitu. Kemudian di dalam istana, di sebelah istana itu ada seorang cewek lagi main ayunan. Terus Nabi nanya kepada Jibril, Jibril itu cewek itu siapa? Itu rumah siapa? Rumah Umar. Langsung Nabi memalingkan wajahnya karena ternyata itu istrinya Umar. Ini menunjukkan bahwa surga itu real teman-teman. Dan sekarang udah ada. Surga itu bukan diciptakan nanti setelah kiamat, enggak. Surga itu salah satu di antara ciptaan-ciptaan Allah yang awal. Jadi awalun juga tuh surga, neraka, al-qalam yang kayak gitu-gitu tuh awalun loh, yang awal-awal diciptakan. Jadi surga sekarang udah ada, cuman beda dimensi sama kita. Kalau Allah berkehendak, kita hanya perlu waktu beberapa detik untuk sampai ke sana, kayak Nabi berisra dan mi'raj. Beda dimensi dengan kita. Jadi suasananya udah ada, nyanyian surganya udah ada, yang isi dari lirik nyanyiannya apa? Salaman salam, salaman salam. Semua nyanyiannya kalimatnya adalah keselamatan, keselamatan, baik-baik. Nggak ada kalimat-kalimat yang jelek di dalamnya. Ini artinya Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa di sisi Allah. Sehingga kita hayati itu teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ada 4 yang kita cari dalam traveling. Yang ketiga adalah bangun mood. Karena kalau kita traveling nggak ngejaga mood, itu biasanya juga tadi garing kan. Walaupun tempatnya keren, fasilitasnya bagus, itinerary-nya udah lengkap banget. Tapi karena kita nggak mood, kenapa nggak mood? Bisa jadi tadi sakit hati, baper, bete, ada haters di followers kita. Ada yang komen negatif ke kita di akun. Sesuatu yang simple banget tapi bisa bikin mood kita hilang. Kan gak nyaman lagi ya perjalanan. Kebayang gak sih kalau orang lagi umroh, lagi traveling suami istri, yang tadinya niatnya pengen honeymoon, tiba-tiba kayak ada sedikit keributan gitu. Di dalam hotel bertengkar, akhirnya yang satu tidur di lantai di sofa, satu lagi tidur di kasur, atau pas keluar makan sarapan keluar sendiri-sendiri, terus pas jalannya masing-masing sendiri-sendiri, nggak saling menyapa. Buat apa traveling kalau kayak gitu, kan nggak nyaman banget nih. Kenapa bisa jadi gini? Karena moodnya hilang. Nggak sedikit loh orang yang berangkat umroh sampai di sana malah diam-diaman. Yang tadinya udah happy-happyan, kita umroh pertama nih berdua, sampai di sana ada masalah sepele, akhirnya diam-diaman. Mungkin masalah sepelenya apa? Katanya tadi nungguin saya di pintu, saya tungguin lama, ternyata udah makan duluan di hotel, akhirnya ngambek misalnya. Katanya mau umroh mau tawaf bareng, tapi kok kamu pergi duluan sama teman-teman, akhirnya ngambek. Bisa ada apa aja yang bisa bikin mood kita drop. Gitu juga Ramadan. Mood Ramadan sangat ditentuin dengan keadaan dalam hati kita. Gimana supaya hati kita selalu mood imannya baik buat ibadah-ibadah Ramadan? Banyak istighfar teman-teman. Karena yang bikin mood iman kita drop, dosa. Saya selalu ngulang-ulang kalimat dari ulama, min awwalil khair an tatrukas syarr. Awal dari semua kebaikan itu tinggalin dosa. Salah satu cara ninggalin dosa, istighfar. Sehingga kalau kita membiasakan istighfar, insya Allah mood kita tuh naik lagi tuh. Istighfar tuh kayak charging. Jadi makin sering kita istighfar, makin naik persentase mood kita. Sehingga ketika puncaknya mood kita lagi ngejos banget, itu semua ibadah tuh ringan loh. Sholat 1 juz ringan, malah dianggap kok 1 juz sih, bukan 10 juz. Pas 10 juz kok 10 juz sih, gak khatam sekalian. Wah ngeri nih. Sholat tahajud, udah dia taraweh, plus tahajud lagi, walaupun ada mazahib lah ya. Dia tahajud lagi di rumah. Kalau tadi kenapa tahajud lagi? Soalnya tadi kan tarawihnya crowd. Saya pengen tahajud berdua. Boleh nggak gandengan? Allah. Nggak boleh. Rasul juga yang paling romantis nggak gitu-gitu amat gitu kan ya. Oh ya udah deketan aja deh. Jangan jauh-jauh tuh. Deketan lagi. Kenapa sih harus deketan? Soalnya kalau kamu jauh hafalan saya suka lupa. Udah deketan tetap lupa. Jadi semangat banget gitu. Pengen tahajud semangat, pengen ngasih makan orang berbuka semangat, tilawah semangat, apa aja lah pokoknya kebaikan-kebaikan karena moodnya lagi dapat istighfar. Dan yang terakhir yang keempat, ini juga penting teman-teman. Kita tuh traveling tuh akan bakal jadi fun dan enjoy banget kalau kita perginya dengan seorang teman, partner traveling yang sehobi sama kita. Itu bakalan enjoy banget. Misalnya yang seneng di air. Kebayang gak sih kita traveling ke laut,
sama teman kita yang takut hitam. Bete banget kan? Nyemplung yuk. Malas hitam gitu. Kalau saya kan emang gak takut hitam karena udah kagok kan. Ya udah sekalian lah gitu. Saya gitu nggak gitu juga tetap aja dibilang hitam. Ya udah kagok lah sekalian hitam gitu. Walaupun tetap rempong pakai segala macam. Biar nggak bertambah daripada nanti nggak dibukain pintu sama istri. Soalnya nggak kenal siapa sih ini. Kebayang kita lagi senang-senangnya main air. Pergi ke wisatanya ke laut, tapi teman kita takut hitam atau teman kita nggak senang air, dia duduk aja di warung minum es kelapa muda, makan ikan segala macam. Kita sendiri yang garing, karena saya pernah traveling di sebuah tempat, saya udah nyemplung, snorkeling gitu, free dive nggak jelas gitu. Kenapa nggak jelas free dive tapi cuma setengah meter gitu, free dive gitu. Karena khawatir kalau yang jurang-jurang di dalam laut. Pokoknya lagi free dive gitu, teman-teman pada selfie-an gitu. Seru loh ini banyak ikan hias, banyak terumbu karang. Oh iya Ustaz bagus. Tampil selfie. Cuman 15 menit saya langsung naik lagi ke boat. Kenapa? Gak seru, garing banget. Masa saya mau jadi sendiri doang di situ di laut, yang lain pada di atas kapal. Ini karena gak dapat partner yang sehobi. Sama kayak kita yang senang gunung, ngajak orang yang malas banget ke gunung. Kedinginan, banyak nyamuk, belum lagi nanti jurik segala macam, khawatir. Masa saya mau ke belakang. Terus bangunin kita, kenapa? Takut gitu kan ya. Kan gak seru banget kan. Belum lagi dia lebay gitu orangnya ke gunung kayak nonton film horor. Dikit-dikit peluk gitu. Ya kalau itu pasangan. Kalau teman kos-kosan gitu kan geli ya. Ini gak sehobi nih sama kita nih ke gunungnya. Jadi gak akan nyaman perjalanan kita trip ke gunung. Atau yang ke mall. Saya sering merhatiin nih kalau lagi nganterin istri ke mall. Apalagi mallnya yang agak-agak rame gitu kayak pasar baru ya. Saya kalau datang ke tempat-tempat yang crowd gitu, saya perhatiin apa? Wajah bapak-bapak. Itu semuanya kerung gitu. Ibu-ibunya, beda banget nih ekspresi antara ibu-ibu sama bapak-bapak kalau di mall teh. Apalagi mall yang pasar-pasar gitu kan bapak-bapaknya. Sambil bawa bawa bawaan gitu istrinya. Istrinya kan nggak bawa jadi nggak berasa belanja banyak kan. Kayak free gitu. Belum ada apa-apa yang dibeli. Si bapaknya ini apa? Makanya kan ada sunnah Nabi dalam sunnah berbelanja. Salah satunya apa? Suatu hari Nabi lagi belanja bareng dengan Abu Hurairah, ditemenin gitu. Pas Nabi udah beli sesuatu, Abu Hurairah pengen ngambil. Ya Rasul biasa bawa. Kata Nabi, seorang yang belanja membawa belanjaannya sendiri. Itu sunnah belanja. Kenapa kita bawa belanjaan sendiri? Biar tahu kalau kita udah belanja banyak. Kalau yang bawanya supir, suami atau siapa gitu, kita nggak tahu. Makanya belanja bawaan sendiri. Udah banyak akhirnya males gitu kan. Atau naruh dulu di bagasi mobil balik lagi. Tetap aja. Itu wajah bapak-bapak tuh rata-rata tuh bete banget loh. Kalau di tempat-tempat crowd gitu ya. Semuanya pada bete. Kalau seandainya mereka bisa memilih. Cuman gak dikasih pilihan sama istrinya. Seandainya bisa memilih pasti mereka mau mojok di mana gitu ngopi. Kalau udah dikasih kopi langsung cenghar lagi kan ya. Wah kopi nih. Makanya kalau partner traveling kita nggak sehobi itu nggak bakalan enjoy, pasti nggak nyaman banget. Sebentar udah langsung pengen cus, kenapa? Udah kelihatan ada wajah-wajah bete nih. Mudah-mudahan kita cari partner Ramadan kita. Siapa yang rajin tilawah? Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Jadi kalau partner traveling Ramadan kita senang tilawah, kita ke bawah. Senang tahajud kita ke bawah. Senang sedekah kita ke bawah. Senang kebaikan-kebaikan kita ke bawah. Cari partner traveling yang bisa bikin Ramadan kita lebih semangat, lebih lebih nyaman gitu. Dan mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti ada satu kesempatan 10 malam terakhir. Itu kalau saya analogiin dengan traveling teman-teman. Biasanya pas kita traveling kalau dengan pasangan tuh selalu hari terakhir itu kita nggak barengan. Hari pertama barengan, kedua barengan, terus aja barengan, pegangan tangan kemana-mana nggak bisa lepas gitu. Giliran hari terakhir pasti nggak barengan. Kenapa? Karena masing-masing ngejar target. Nyari oleh-oleh yang belum dapat. Si ibunya nyari oleh-oleh buat teman-temannya, si yang cowoknya juga nyari oleh-oleh buat teman-temannya. Jadi semuanya mencar. Hari terakhir biasanya mencar tuh. Masing-masing rampung sendiri-sendiri. Udah kita nanti ketemuan di sini ya, meeting pointnya. Udah jalan sendiri-sendiri. Itu analogi sederhana berlaku juga di Ramadan. Hari terakhir yang tadinya kita barengan, berbuka puasa bareng, malam tahajud bareng. Begitu masuk asyarah min awakhir Ramadan,
10 terakhir bulan Ramadan kayaknya kita harus berlakukan SOP traveling. Gak apa-apa deh, kali ini kita agak sendiri-sendiri. Itikaf sendiri-sendiri, maksudnya satu masjid tapi kan beda. Masa mau itikaf di sini mesra-mesraan kan agak aneh ya. Boleh sih mesra-mesraan, gimana? Nyisir rambut. Misalnya, mah bawa sisir enggak? Kenapa? Sunnah mah. Kan Aisyah nyisir rambut Nabi ketika lagi, papa kan gak punya rambut. Oh ya. Soalnya banyak mikir gitu. Jadi udah mulai sendiri-sendiri, udah nggak buka puasa bareng lagi karena sibuk dengan itikaf, masing-masing ngejar malam Lailatul Qadar. Dan itu penting banget, insya Allah nanti di malam-malam berikutnya akan dibahas. Mudah-mudahan tahun ini kita memperoleh Lailatul Qadar, dan seandainya tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, ya Allah jadikanlah Ramadan ini sebagai penggugur semua dosa-dosa kami. Jadikanlah Ramadan ini sebagai jalan buat kami ke surgamu ya Allah. Dan jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kami.